Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnan Sanaya dengan NPM 988240122221017 dengan prodi akuntansi. Di sini saya akan membahas atau mereview materi dan menjalankan tugas untuk UAS dari dosen pengampu, yaitu Bapak Suka. Yang pertama yaitu begin with the end in mind. Put first thing first. Mulai dengan akhir dalam pikiran mengutamakan hal pertama. Jadi kemampuan untuk membayangkan dalam pikiran Anda yang sangat tidak ada atau tidak dilihat dengan mata. Mungkin prinsipnya bahwa segala sesuatu diciptakan dua kali, atau mental pertama dan ciptaan fisik. Jika Anda melakukannya sadar dengan memvisualisasikan siapa yang Anda inginkan dalam hidup, maka berdayakan orang lain dengan keadaan yang membentuk Anda dan hidup Anda secara benar. Ini menghubungkan kembali dengan keunikan yang ada dalam kita, menentukan pedoman pribadi moral dan etika yang Anda dapat mengekspresikan dengan penuh, dengan senang hati, yaitu dengan cara mulai dengan tujuan akhir. Dalam pikiran berarti memulai setiap hari tugas atau proyek dengan visi yang jelas, lalu tujuan tentang arah yang Anda inginkan. Kemudian melanjutkan dan meregangkan otot proaktif Anda dan mewujudkan sesuatunya. Contohnya yaitu dari Stephen R. Covey, orang-orang bekerja lebih keras dari sebelumnya, tetapi karena mereka tidak memiliki kejelasan dan visi mereka tidak melangkah terlalu jauh, mereka dasarnya mendorong tali dengan sekuat tenaga. Yang kedua ada dari Seek first to understand, then to be understood. Berusaha untuk memahami lebih dahulu, baru kemudian dipahami. Kebiasaan ini yaitu yang pertama, mendahulukan hal pertama atau melaksanakan kehendak bebas untuk berpusat pada prinsip. Contohnya, pencipta ada yang bertanggung jawab, lalu ciptaan mental berdasarkan imajinasi, kemampuan membayangkan akan menjadi apa gitu. Dan ciptaan kedua fisik, cipta mata fisik. Menurut Stephen Covey, mendahulukan yang utama berarti mengatur dan melaksanakan prioritas terpenting Anda hidup dan didorong oleh prinsip-prinsip yang Anda paling hargai, bukan oleh agenda dan kekuatan di sekitar Anda. Setelah itu, integritas mungkin sering didengar. Tindakan, perilaku, atau sifat yang perlu dimiliki seseorang dalam dunia kerja ataupun prinsip hidup. Integritas adalah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas suatu konsep berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Integritas sendiri berasal dari bahasa integrate, yaitu seperti sikap tegas untuk tidak korupsi, berpegang teguh pada prinsip, dan menjadi dasar untuk berhubungan dengan diri sendiri dan nilai moralnya. Kualitas, sifat, atau kondisi yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh, memiliki potensi dan kemampuan untuk memacukan otoritas, kewibawaan, dan kejujuran. Kejujuran ini adalah bukan hanya omongan. Orang yang hidup dengan etikat baik, bersedia dan tidak mampu merusak kepercayaan orang yang mempercayainya. Ini adalah tanda integritas dengan bentuk bertanggung jawab, bahkan orang tersebut merasa tidak enak untuk mengatakannya. Integritas lebih berkaitan dengan hati.
kemampuan untuk melatih hati nurani, termasuk kejujuran, ketulusan, dan dedikasi. Integritas dibangun atas 3, yakni kepemimpinan, koherensi, dan komitmen. Lalu ada think win-win, yaitu berpikir secara menang-menangan. Terdapat 3 hal yang dapat diperhatikan, yaitu cara berpikir yang berusaha mencapai keuntungan bersama dan berdasarkan pada sikap saling menghormati dan dalam semua interaksi. Tidak berpikir egois, menang atau kalah, atau berpikir secara martir, kalah atau martir. Berpikir berhasil mendorongkan penyelesaian konflik dan membantu masing-masing individu untuk mencari solusi yang sama-sama menguntungkan. Prinsip orang yang memiliki sifat think win-win adalah diperlukan mentalitas menang dan memiliki pemikiran bahwa segala sesuatu itu berlebihan sehingga kita tidak memerlukan atau mematikan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Think win-win ini setidaknya memiliki komunikasi dalam keterampilan yang paling penting dalam hidup. Bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar membaca dan menulis, berbicara, tapi bagaimana dengan mendengarnya. Pelatihan apa yang dimiliki mungkin bisa mendengar saat ini. Jika kebanyakan orang mungkin pertama-tama ingin dipahami, ingin menyampaikan maksudnya dan melakukan dan mengabaikan orang lain sepenuhnya. Berpura-pura mendengar secara selektif, hanya mendengar bagian-bagian tertentu dari percakapan atau penuh perhatian, berfokus pada kata-kata yang diucapkan tetapi kehilangan makna. Lalu ada sinergi. Sinergi berarti 2 atau lebih baik dari 1. Sinergi yaitu kebiasaan kerja yang sama, yang kreatif, dan kerja tim, keterbukaan pikiran, dan petualangan menemukan solusi baru untuk masalah lama. Tapi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ini adalah sebuah proses, di mana melalui proses itu orang membawa semua pengalamanmu dan keahlian pribadi mereka ke meja. Bersama-sama mereka dapat menghasilkan hasil yang lebih jauh dan lebih baik daripada yang mereka lakukan secara individu. Sinergi memungkinkan kita menemukan bersama-sama hal-hal yang kemungkinan kecil kita temukan sendiri, atau gagasan bahwa seluruhan lebih baik daripada jumlah bagian-bagiannya. Misalkan 1 tambah 1 sama dengan 3 atau 6 atau 60. Sinergi juga yaitu suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu optimum. Ada beberapa syarat untuk penciptaan sinergi, yakni kepercayaan, komunikasi atau yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Untuk kepemimpinan dengan gaya manajemen sinergi, kepemimpinan ini jenis untuk membangkitkan kepercayaan antara orang dalam organisasi, membangun komunikasi yang tidak ditunda-tunda untuk mencegah distorsi pesan serta membudayakan umpan balik yang cepat sebagai pola hubungan yang erat baik vertikal maupun horizontal. Kepemimpinan ini dipraktikkan pemimpin mendorong pegawai untuk mengenal satu sama lain. Berbagai aktivitas sosial, mereka diajak berperilaku baik yang tidak menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran pihak lain atau kehilangan posisi karirnya. Tidak sekedar pegawai juga, tetapi juga manajemen, kreativitas, serta inovasi digalakkan sehingga memperkuat dan memperkaya sinergi dalam organisasi. Salah satu prinsipnya mungkin saling percaya, membangun kepercayaan dalam organisasi dan saling mempercayai harus dibangun walaupun memerlukan waktu. Ini penting karena kepercayaan atau trust yang bijak dan cerdas adalah hal yang dapat mengubah sesuatu dan mewujudkan dinamika menuju perubahan yang dalam organisasi. Kemampuan untuk membangun dan menumbuhkan dan menjaga dan mengembalikan semua kepercayaan para pemangku kepentingan maupun rekan kerja itu merupakan kunci sinergi. Membangun trust
berarti memikirkan suatu kepercayaan, cara yang positif, membangun langkah demi langkah, komitmen demi komitmen. Jika trust dianggap sebagai sebuah bentuk risiko dan penuh ancaman, maka tidak ada hal positif yang bisa kita dapatkan. Memang, trust selalu berdampingan dengan ketidakpastian, tapi kita harus berusaha membuat diri kita berpikir untuk bahwa ketidakpastian tersebut dalam sebuah kemungkinan dan kesempatan, bukan sebagai halangan. Trust juga merupakan sesuatu yang penting bagi sebuah hubungan karena di dalamnya terdapat kesempatan untuk melakukan aktivitas yang kooperatif, pengetahuan, self-respect, dan nilai moral lainnya. Sinergi juga mempunyai manfaat, yaitu sering melibatkan dua entitas atau bagian sumber daya dan kemampuan yang saling melengkapi. Contohnya manfaat timbal balik ketika kerja sama dan kegiatan mendukung tujuan bersama. Yang pertama, penghematan biaya. Misalnya, produsen dapat mengurangi biaya membangun jaringan distribusi dengan mengakuisisi distributor. Lalu, peluang pertumbuhan. Perusahaan-perusahaan internasional sering berkolaborasi dengan perusahaan lokal untuk meraih peluang pertumbuhan mereka, kemudian membentuk usaha patungan. Lalu ada posisi pasar yang lebih kuat. Perusahaan mengakuisisi perusahaan yang memproduksi produk lengkap. Akuisisi ini memungkinkan untuk memperluas penawaran produk. Akibatnya banyak pendapatan daripada yang bisa mereka lakukan secara mandiri. Lalu meningkatkan posisi tawar. Merger menghasilkan ukuran bisnis yang lebih signifikan. Itu meningkatkan posisi tawar yang tidak hanya untuk pemasok tetapi juga untuk pelanggan. Lalu kompetensi yang diperkuat, ambil misalnya dengan pembentukan tim dari divisi pemasaran, produksi, dan penelitian dan pengembangan. Pembentukan tim meningkatkan efektivitas dengan berbagai persepsi dan pengalaman, wawasan, dan pengetahuan. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Membentuk tim dengan beragam pengetahuan akan menghasilkan lebih banyak ide, solusi lebih kreatif, peningkatan penerimaan keputusan oleh anggota kelompok. Lalu ada manfaat finansial menjadi lebih besar, mengurangi biaya modal karena ketika meminjam uang, perusahaan membayar premi yang lebih kecil daripada perusahaan kecil. Lalu meskipun sinergi itu ideal, dalam praktiknya itu sulit. Perampingan bisnis dan divestasi sebagian merupakan hasil dari kegagalan. Mengapa gagal? Yang pertama, bertahan untuk tidak berubah. Merger, misalnya, meningkatkan ketidakpastian tentang masa depan karyawan. Mereka tidak yakin apakah setelah merger masih dalam posisi yang sama atau tidak. Jika merger menempatkan posisi dalam risiko, mereka cenderung akan menolak. Lalu, konflik budaya perusahaan. Ini adalah masalah klasik dan merger dan akuisisi. Konflik budaya menimbulkan ketidakharmonisan dan mengurangi produktivitas. Keputusan lebih lambat. Pengambilan keputusan perlu memperhatikan kepentingan masing-masing kelompok atau entitas. Prosesnya biasanya lebih memakan waktu daripada pengambilan keputusan individu. Lalu ada caring and selfless, peduli dan tidak mementingkan diri sendiri. Caring selfless, peduli, adalah mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan. Ciri orang peduli pun meliputi pengertian. Jika kalian ingin mengetahui ciri-ciri peduli pada seseorang, yang pertama yaitu bersedia berteman dengan orang-orang yang berada di latar belakang, menolong orang yang membutuhkan bantuan, mungkin bisa mengingat pelajaran di sekolah yaitu tentang makhluk sosial. Oleh sebab itu manusia pun harus saling bantu. Artinya manusia sudah seharusnya punya apapun kepedulian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua ada tergerak untuk memberi bantuan ketika terjadi bencana. Tak semua orang mempunyai kepedulian yang tinggi. Dirinya selalu berusaha untuk memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Bantuan pun tak besar ataupun kecil. Terasa jika dilakukan dengan penuh ketulusan, itu akan lebih berarti.
selalu mengusahakan adanya kebahagiaan bersama-sama. Orang yang punya kepedulian tertentu tak akan bersifat egois dengan memaksa kehendaknya. Oleh karena itu, ia akan terus mengusaha kepentingannya bersama. Berlatih tidak mementingkan diri sendiri, sebab di saat manusia mencintai diri sendiri, maka ia sudah gagal pemikiran keperluan orang lain, di mana sikap mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan, maka mati belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Lalu ada manajemen konflik, yaitu sebagai proses pihak yang terlibat atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkan untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan revolusi yang diinginkan. Di dalam sebuah bisnis atau dinamika organisasi terjadi konflik dalam bisnis itu memang hal yang rawan, mengingat bagaimana persaingan dan persaingan lainnya sangat amat membuat ketat, membuat terjadinya konflik yang tak bisa dihindari. Manajemen konflik kemudian dipakai sebagai istilah untuk mengatur dan mengatasi dengan baik adanya konflik bisnis. Dengan adanya manajemen konflik, berbagai konflik atau masalah bahkan di dalam dunia bisnis dapat diminimalisasi dan juga dapat dicegah sebelum akhirnya merugikan pihak satu dan orang yang lainnya. Manajemen konflik memang harus dilakukan agar dapat mengelola konflik dengan baik, agar tidak menyebabkan hal negatif, antara lain adanya perpecahan, permusuhan, persaingan yang tidak sehat. Hal negatif tersebut biasanya juga memicu dampak, yakni tidak nyaman dan pekerjaan sehingga produktivitas akan menurun. Oleh sebab itu, pentingnya keterampilan manajemen konflik sangat baik sebagai upaya untuk pencegahan dan mengelola dampak buruk yang terjadi di konflik sebuah organisasi atau di dalam bisnis. Manajemen konflik selanjutnya digunakan sebagai upaya meredakan konflik dan menyatukan kembali berbagai pihak melalui berbagai solusi. Manajemen konflik berasal dari dua kata, yakni manajemen dan konflik. Istilah manajemen berasal dari bahasa Italia, yaitu maneggiare, yang berarti melatih kuda-kuda. Secara harfiah, to handle, yang artinya mengendalikan. Sementara itu, menurut Kamus Inggris, manajemen yang artinya pengolahan. Istilah manajer tidak membimbing suatu atau pemimpin. Menurut KBBI juga, manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Manajemen yang dapat di dalam merupakan suatu proses penting yang menggerakkan organisasi, karena tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang berhasil. Lalu, definisi konflik yang terdapat dalam manajemen. Menurut KBBI, konflik memiliki arti percekcokan, pertentangan, atau perselisihan. Selain itu, konflik juga berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat orang-orang yang ada atau kelompok-kelompok. Setiap hubungan antar pribadi mengandung adanya unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat, atau perbedaan kepentingan. Kendati unsur konflik yang juga terdapat di manajemen konflik ini selalu ada dan terdapat dalam setiap bentuk hubungan antar pribadi atau organisasi. Tetapi konflik selalu dipandang sebagai hal yang lumrah yang harus dicegah. Konflik juga bisa disebut sebagai adanya situasi tindakan salah satu pihak konflik termasuk dalam manajemen konflik ini sangat mudah terjadi di antara orang hubungan bukan teman dibandingkan dengan teman atau orang dekat. Dari definisi konflik di dalam manajemen disimpulkan bahwa konflik merupakan interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik biasanya timbul pada berbagai situasi nasional, situasi sosial, baik terjadi dalam diri individu, antara individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara. Biasanya konflik muncul karena adanya kesalahpahaman. Pada sebuah situasi sosial, terdapat pokok-pokok pikiran tertentu,
dan adanya antagonisme emosional yang menyebabkan ketidaksesuaian, sehingga membuat perasaan marah, tidak percaya, tidak senang, takut, menantang, dan terjadinya pembentrokan. Berdasarkan berbagai pendapat, mungkin bisa disimpulkan bahwa manajemen di dalam manajemen konflik dan lainnya merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan usaha tertentu, menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuannya. Manajemen konflik juga merupakan proses untuk mengelola konflik dengan menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik sehingga mendapat resolusi yang diinginkan. Sementara itu, dalam sudut pandang demokrasi, manajemen konflik berbicara mengenai bagaimana konflik ditangani. Cara penanganan konflik di dalam manajemen konflik ini biasanya dilakukan secara konstruksi yang berkonflik ke dalam suatu proses yang kooperatif, serta dapat merancang sistem kooperatif yang praktis untuk dapat mengelola perbedaan secara konstruksi. Menurut Howard Ross pada tahun 1933, pengertian manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah yang hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin tidak atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah, dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga, atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjukkan pada pola komunikasi termasuk perilaku pada pelaku dan bagaimana mereka memenuhi kepentingannya dalam penafsiran terhadap konflik. Lalu menurut Miner pada 1980, Miner merupakan arti dan pengertian manajemen konflik merupakan proses, sama halnya perencanaan yang merupakan proses. Menurutnya, proses manajemen konflik perencanaan merupakan bagian yang rasional dan bersifat iteratif. Artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan terus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model. Lalu menurut Johnson dan Johnson dalam Farida 1996, menurut Johnson and Johnson dalam Farida, seseorang yang terlibat dalam konflik, maka untuk menghadapi seringkali digunakan religius. Dasar manajemen konflik yaitu withdrawing, menghindari, forcing atau itu memaksa, dan smoothing, melunak, atau compromising, kompromi, dan confronting yaitu konfrontasi. Lalu sementara menurut Farida pada 1996 berpendapat bahwa pengertian manajemen konflik yang biasa digunakan seseorang untuk dominasi yaitu domination, menyerah, capitulation, menarik diri, withdrawal, negosiasi, negotiation, intervensi pihak ketiga yaitu third party intervention. Fungsi manajemen konflik juga yaitu yang pertama meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Dalam ini pihak ini terlibat berdiskusi dengan memikirkan solusi yang tepat. Dengan demikian antara meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan atau seseorang, lalu mengembangkan kemampuan karyawan. Kemampuan berpikir seorang karyawan akan terus berkembang dan meningkat karena sering diasah untuk dapat memberikan solusi yang tepat dalam sebuah konflik serta lebih kreatif dalam akan meningkatkan skill mereka sebagai karyawan. Lalu melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Sebuah perusahaan yang sering mengalami konflik dan memiliki manajemen konflik yang baik sehingga mampu menyelesaikan konflik, artinya perusahaan tersebut sudah terbiasa menyelesaikan konflik dengan tepat, dan perusahaan tersebut akan lebih mampu bertahan karena sudah biasa menghadapi konflik dan melakukan manajemen konflik. Yang keempat, ada meningkatkan rasa saling menghormati. Perbedaan pendapat mengenai bagaimana manajemen konflik pada sebuah konflik yang berlangsung merupakan tantangan tersendiri. Bagaimana seseorang dapat menghormati pendapat orang lain dan tidak menjatuhkan satu sama lain.
Artinya, manajemen konflik sangat berguna untuk meningkatkan rasa toleransi di semua pihak. Pentingnya manajemen konflik dalam organisasi yaitu yang pertama, sistem evaluasi, meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Strategi manajemen konflik yaitu akomodatif, menghindari, dan kolaborasi. Lalu kompromi, kompetensi, konglomerasi. Cukup sekian review materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.